Saya Aldrich Ektinor Situmorang, Vanessa Laura Gracia Simbolon, El Afandaro Sinaga, Tabita Beauty Mercy Seringo-Ringo, Marcos Simbolon. Hari Sabat ini adalah hari Sabat yang spesial bagi kami anak-anak. kami bersyukur kepada Tuhan karena rahmat-Nya yang telah senantiasa memberkati kami semua. Hingga pada Sabat ini, kami memiliki pekabaran rohani yang ingin kami bagikan. Untuk itu, mari kita awali dengan doa. mari kita berdoa. ya Tuhan Allah kami yang luar biasa, saat ini kami anak-anak memohon Penyertaan Roh Kudus selama kami menyampaikan firman Tuhan Biarlah kiranya seluruh jemaat yang mendengar dapat terberkati dan merasakan kehadiran Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami memohon. Amin. Jehovah Shammah. ayat inti kita terdapat di dalam Yeskiel 48 ayat 5, bagian akhir. Sejak hari itu, nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Dalam ayat tersebut, kalimat Tuhan hadir Dalam bahasa Ibrani adalah Jehovah Shammah. Tuhan hadir dimanapun kita berada. Bahkan Tuhan hadir di masa pandemik sekarang ini. Kita memberitahu bahwa Tuhan kita maha hadir. latar belakang ayat inti kita menceritakan bahwa bangsa Israel, Umatnya yang telah jatuh dalam penyembahan berhala dan telah melupakan Tuhan. Lupa untuk bertemu Tuhan dalam mesbah pagi dan petang. Sehingga mereka tidak lagi merasakan kehadiran dan kuasa Tuhan. Meskipun begitu, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kasih. Allah yang selalu menarik kita untuk kembali dekat kepadanya. Sehingga pada masa Nabi Yeskiel, hadirat Allah kembali menaungi bait suci. di Yerusalem. Tentunya kita sudah mendengarkan banyak sebutan nama Tuhan. Di antaranya Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Jehovah Shalom, Tuhan sumber damai. Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan, dan lainnya. Jadi, berbagai nama Alkitab membantu kita untuk memahami karakter Tuhan. Dan akan memberi penghiburan ketika kita memerlukannya. Amsal 18 ayat 10 dikatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Jehovah Shammah. Bagaimana dengan saat ini? Apakah kita dapat merasakan kehadiran Tuhan bersama kita? Selama pandemi virus COVID-19 ini, banyak orang menderita dan bersedih. Banyak yang kehilangan pekerjaan, Yang lain merasa kelaparan. banyak orang terbebani dengan stres. Dan banyak juga yang bertanya-tanya, Apa selanjutnya yang akan terjadi? Inilah yang ingin kami beritakan hari ini. Ayo, kita bebaskan pikiran kita dari tekanan stres. karena Alkitab katakan, Kehadiran Tuhan akan memberikan kedamaian sejahtera Bagi kita umatnya dan tetap berharap padanya. Yesaya 26 ayat 3. yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Hal ini memberitahukan bahwa Tuhan akan segera datang. dan ia akan membawa kita pulang ke rumah di surga. Tempat tidak ada lagi penyakit atau virus. Tidak ada yang kelaparan. Tidak ada yang akan menangis. Tidak akan ada lagi beban pikiran. Kita semua akan bahagia dan sehat di sana.
Tuhan akan mengubahkan kita. Apakah kita percaya? Kita harus percaya pada firman Allah karena di dalamnya berisi semua kabar berita baik. Jadi, jangan biarkan pandemi corona ini membuat kita melupakan Tuhan. Melupakan kehadiran Tuhan di masa lalu. Tapi biarlah pandemi corona ini justru membawa kita mendekat pada Tuhan. Mari kita semakin rajin membaca Alkitab. lebih banyak mengisi waktu kita dengan berdoa. Dengan begitu, kita akan semakin percaya pada janji-janjinya. Alkitab sebutkan dalam Mazmur 91 ayat 6 dan 7, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit yang menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, Tetapi itu tidak akan menimpamu. bukankah janji Allah ini begitu manis? janji ini adalah bagi kita sekarang. Dan jika Tuhan telah berjanji, Saya percaya bahwa Tuhan akan pasti menepatinya. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak akan membuat kita kecewa. Jadi kita semakin diingatkan bahwa Tuhan segera akan datang. benar, Tuhan akan segera datang. Sudah saatnya bagi kita untuk bersiap. Bersiap untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Mulai bersiap hari ini. Tapi bagaimana caranya? Alkitab katakan dalam Matius 24 ayat 42, Karena itu, berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita harus berjaga-jaga dengan memperhatikan tanda-tandanya. Seperti wabah ini. Ya betul, pandemi corona ini adalah salah satu tandanya. ya, sebuah tanda agar kita bersiap. Jadi jika kita sudah memperhatikan Dan kita menyadari Bahwa Tuhan sementara mengingatkan kita untuk bersiap. Karena kedatangan Tuhan sebentar lagi. Maka kita harus membangun iman percaya kita. karena Alkitab katakan faith is the victory. percaya yang menang. 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah. Mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Melalui iman. Efesus 2 ayat 8. Kita diselamatkan oleh iman. Bagaimana caranya kita memiliki iman? Kita perlu punya waktu khusus untuk membaca Alkitab. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Karena pandemi corona ini, kita banyak memiliki waktu di rumah. Dan karena hal itu, Kami bisa lebih banyak waktu untuk membaca Alkitab. Kami sudah menyelesaikan banyak pasal. Mari kita mengikuti Follow the Bible harian jemaat. Dengan membaca Alkitab, kita lebih merasakan kehadiran Tuhan, Yehova Sama. Dengan membaca firman-Nya, maka setan akan menjauh dari kita. Mari kita bangun kepercayaan iman kita. Mari baca Alkitab dan kita lakukan itu setiap hari. Supaya kita bisa lebih mempersiapkan diri. Menanti kedatangan Tuhan
mulai dari hari ini. Jehovah Shammah. Mari kita tutup firman Tuhan Sabat ini melalui doa. Ya Bapa di sorga, Kami mohon tolong berkati kami masing-masing. yang sudah mendengarkan pekabaran Sabat ini. Agar mau untuk membaca Alkitab setiap hari. Dan merasakan kehadiran Tuhan. dan untuk lebih banyak berdoa Berdoa untuk memohon kuasa Roh Kudus-Mu. di akhir zaman ini. Kami percaya Tuhan mendengar permohonan kami. Karena Tuhan sangat mengasihi kami, Tolong berikan kami pengharapan sekali lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Jehovah Shammah. Itu keren.